podcast Ruang Miku bersama Miku Esti dan masih bersama Kakak Rian Engko. Nah, kakak kita bahas dulu yang tadi beta sempat tanya tuh. Kakak tuh mantep banget kalau misalnya bicara soal seni rupa ya. Dari kecil memang menggeluti ini, dan apakah background ilmunya memang juga seni rupa atau bagaimana? Ini kalau ditanya tentang background ini kadang kita bingung juga mau jawab bagaimana. Tapi memang faktanya begitu kan, jelas jauh dari seni rupa. Jauh ya? Jauh, malah lebih ke hal-hal yang bersifat bikin kepala puyeng kan. Apa tuh? Banyak menghafal hukum kan. Hukum. Wow. Bahkan sampai ya tingkat yang Ekstrim. Ya, kakak kalau begitu untuk orang yang menggeluti seni itu bisa dari manapun ya? Iya. Bisa dari background apa Bisa. Memang ya kata orang-orang sih ya, namanya akademik itu penting ya, kalau latar belakangnya penting. Tapi itu juga kan seng menutup kemungkinan yang orang yang punya passion mau masuk ke situ dia terbatas mungkin untuk mencapai ke tingkat akademiknya kan, ada banyak halangan, kendala. Seng masalah, karena kalau kita lihat juga banyak kok seniman-seniman terkenal itu malah rata-rata nggak punya latar belakang akademik di situ. Kita lihat Pablo Picasso, Leonardo da Vinci. Oh iya, Leonardo da Vinci itu. Einstein juga seninya nih orangnya. Malah yang paling menarik tuh itu dulu Basquiat itu. Jean Michel Basquiat. Itu kan dia kayak keturang ini, latar belakangnya dari seni jalanan, graffiti, langsung masuk ke kalangan artis. Kalangan artis, seniman perupa terkenal. Nah kayak gitu. Artinya teman-teman di luar sana, pemirsa yang ada di rumah, apapun background Anda, kalau misalnya memang punya passion di seni, ya masih bisa tetap dilakukan ya. Bagi waktunya tapi oke ya kak ya? Oke lah. Oke. Lebih menjanjikan mana, bergelut di hukum? Maksudnya profesinya hukum ya? Jangan lupa loh. Apa tuh? Hukum itu saling berkaitan dengan seni rupa. Kaitannya di mana? Kaitannya kalau tadi itu manajemen. Oh iya dah. Ya. Tadi kita di manajemen. Kebetulan beta kan hukumnya tuh bukan hukum pidana atau perdata, beta hukum bisnis. Hukum bisnis, oke. Nah, jadi memang kaitannya erat di situ. Jadi dengan hukum kita bisa tahu cara manage. Jadi bisa lah ya, adalah kaitan-kaitannya. Oke. Nah, seni rupa ini kan juga jadi salah satu subsektor dari ekonomi kreatif. Betul sekali. Nah, makanya kita latar belakang hukum ekonomi kan, hukum bisnis. Kakak, balik lagi lah ke soal komunitas Maluku Mural Family. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apa? Selain tadi pameran ada dan ada rencana ke depan, tapi biasanya tuh ngapain aja sih di komunitas? Kita punya agenda itu masuk ke sekolah dulu kan, untuk edukasi. Dan itu memang sudah sering dilakukan. Kebetulan teman-teman di komunitas ini ada beberapa yang sudah mengajar. Ada yang di sekolah Citra Kasih, namanya tuh Odik Kahuri, mungkin kenal juga karena dia juga penyanyi. Terus ada juga Tesar Saya, sekarang dia ikut seniman masuk sekolah di Kabupaten Aru, sekarang di Kota Dobo. Terus yang lain-lain juga sering bikin kursus atau les. Jadi salah satu misinya itu edukasi. Terus yang kedua yang pasti kita lakukan banyak event-event, dan yang berikutnya kita lakukan banyak kerjasama dengan pihak mau pemerintah, swasta atau masyarakat untuk mengerjakan proyek-proyek seni. Betul. Nah, terus itu juga kita kan nggak membatasi teman-teman di dalam, mereka punya proyek sendiri silakan, karena kita tujuannya untuk maju bersama-sama gitu loh. Kita nggak membatasi. Jangan sampai ada yang maju, ada yang tertinggal di belakang. Kalau kita bicara soal seni rupa Maluku, ada bedanya tidak sih dengan seni rupa di daerah lain di Indonesia? Apa bedanya? Kalau untuk karakternya beda pasti. Karakteristik. Contohnya, kalau kita lihat di Maluku ini kan punya simbol-simbol atau motif-motif yang jelas beda. Itu bisa kelihatan di simbol-simbol etniknya itu. Kita punya simbolnya cukup beda dengan yang ada di Jawa, yang ada di Bali, daerah lainnya. Nah, dengan karakteristik sendiri itu, maka kita sebenarnya di Maluku punya nilai jual yang sendiri juga, yang bisa punya nilai jual di situ. Jadi untuk
karakteristik tersendiri itu beta rasa itu cukup menjanjikan, sangat mendukung teman-teman di sini untuk masuk ke untuk mengembangkan seni rupa ini di sini di Maluku. Artinya jangan takut ya, Jangan takut. akan selalu ada hal untuk diekspor dan jadikan ekspresi seni. Oh ya, beta perlu sampaikan juga dengan karakteristik yang sendiri ini, makanya kemarin dari teman-teman komunitas ada 2 orang yang udah masuk ke Galeri Nasional. Ya, itu mereka ikut pameran di sana. Itu namanya Joandi sama Emus dia di Tual, kalau Jo ini di Ambon. Sudah masuk Galeri Nasional? Sudah masuk Galeri Nasional tahun lalu. Buat beta itu bagus lah tidaknya. Nah, itu kan karena mereka punya kita punya karakteristik tersendiri, jadi diangkat di. Kalau Kakarian sendiri karakteristiknya apa? Kalau dari genre seni rupa, beta lebih suka ke kubisme, lebih nyaman ke kubisme sama. Kubisme itu apa? Saya kan bukan orang seni rupa. Kalau di seni lukis, kubisme itu semacam aliran yang menampilkan karya visual itu secara tumpang tindih begitu. Oke. Ya kan kayak kubik-kubik, kayak dia kayak tumpang tindih. Nanti yang bagian yang objek yang tertindih itu bisa jadi menjadi objek yang baru. Dia punya warna sendiri, dia punya. Jadi seperti itu. Karena beta suka yang tumpang tindih. Beta suka yang kompleks begitu ya. Oh iya, hidupnya kompleks banget ya. Suka yang kompleks. Ya, jadi begitu. Lalu ada juga fauvisme. Fauvisme juga, kakak suka juga ya fauvisme. Fauvisme itu dia lebih ke soal komposisi warna. Oh, tumpang tindih juga jangan-jangan warnanya? Enggak, warnanya dia nggak ikuti warna asli. Jadi dia, jadi contoh kayak pohon itu kan warnanya apa tuh? Pohon hijau ya, daun hijau. Beta mau bikin warna biru, bikin warna putih, merah, terserah beta. Itu fauvisme. Iya, itu fauvisme. Jadi dia lebih ke komposisi warna yang lebih berani lah, lebih itu tergantung dari emosi sang seniman, sang pelukis. Si pelukisnya waktu itu kalau emosinya marah, merah ya. sedih hitam. Sedih gitu. Beneran. Nah, kalau champion biru kan. Manchester sekarang biru. Karena itu dukungannya gitu ya. Nah, bukan, beta Manchester merah. Beta paling marah itu. Oke. Siap. Oke, kakak, kita sudah mau sampai di penghujung ya. Kalau ngomongin yang kita suka memang tidak bisa sedikit waktunya. Cuman ya kita dibatasi waktu. Nanti lain kali aja kita ngomong lagi. Harapan Kakarian sama sekaligus mungkin closing statementnya kepada pemirsa terkait dengan memajukan dan mengenalkan karya seni rupa Maluku. Jadi yang pertama mungkin terkait dengan untuk dalam rangka ekosistem pelakunya dulu nih. Kita ekosistem pelaku, kita berharap bahwa buat kakak-kakak, adik-adik, semua yang punya passion di seni rupa, tetap tekuni aja. Tetap tekuni, yakini bahwa suatu saat pasti seni rupa itu akan mendapat tempat, mendapat apresiasi. Apalagi pengembangan teknologi ini kan semakin menuntut kita untuk harus lebih kreatif. Nah, salah satu caranya itu dengan, kalau misalnya kita menekuni seni rupa, pasti seni rupa itu akan lebih berkembang dengan adanya perkembangan dengan teknologi-teknologi yang baru. Nah, makanya kita tekuni aja supaya ekosistem pelaku seni rupa di Kota Ambon ini ada, lalu geliatnya itu semakin lebih eksis, itu pertama. Terus yang kedua, terkait dengan ekosistem usahanya, kita berharap supaya pemerintah paling tidak mau memperhatikan hal ini, bukan cuman lebih fokus ke seni musik. Kita kan sama-sama pelaku seni, kita saling mendukung, tapi sebaiknya pemerintah juga bisa memperhatikan hal-hal yang potensial seperti seni rupa, karena menurut pengamatan kami potensi seni rupa Kota Ambon dan Maluku umumnya itu cukup tinggi. Itu bisa dilihat dari rekam jejak seni visual yang ada di Kota Ambon, bahkan dari zaman prasejarah. Jadi bangkitkan potensi-potensi anak muda di Kota Ambon supaya bisa sama-sama memberikan kontribusi juga untuk pembangunan daerah. Mungkin itu. Ya, satu lagi untuk teman-teman perupa yang sekarang masih ada, berarti berharap bahwa komitmen yang sudah ada harus dijaga lalu melaksanakan secara konsisten.
Itu semua demi kebaikan bersama teman-teman di dunia seni rupa, supaya visi bersama yang keturang sudah sepakati itu tetap bisa terwujud lah. Demikian. Siap, mantap. Siap. Terima kasih untuk harapan dan juga ajakan kepada pemirsa dan juga pelaku perupa ya, perupa di Maluku. Beta sendiri pribadi berharap memang seni rupa bisa eksis seperti seni yang lainnya, seni musik misalnya di Maluku, sehingga orang luar juga bisa tahu bahwa kita tuh punya juga potensi-potensi seni lainnya gitu. Betul. Sukses terus untuk Maluku Mural Family. Sukses juga untuk TVRI. Amin. Terima kasih sudah mengangkat tema ini, jarang-jarang kan. Siap, betul sekali, jarang. Terima kasih juga untuk kakak dan komunitas, juga beta berharap semakin maju ya, seni rupa baik di seni rupa Maluku di nasional maupun internasional nantinya. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah bersama kami di podcast Ruang Miku. Jangan lupa untuk selalu update informasi terkait dengan TVRI, konten-konten TVRI Maluku di semua kanal media sosial sekarang kita ada. Jadi follow, subscribe, dan like. Juga jangan lupa untuk kasih komentar apa sih topik apa yang bisa kita hadirkan juga ke depannya di podcast Ruang Miku. Segitu dulu, kita berdua pamit undur diri, sampai jumpa.